Udah record ya. Nah, secara sederhana seperti itu, ataupun yang bisa saya jelaskan seperti itu ya. Ketika proses audit itu, ketika kita memang mengumpulkan, kita dapat laporan nih. Nih laporannya, kan gitu kan. Dari laporan ini kita kumpulkan, kita informasi tentang bukti penyusunan laporan ini. Kita kumpulkan informasi, bukti, ya kita kumpulkan dan kita evaluasi bukti-bukti yang menyusun laporan ini terkait dengan penyusunan laporan ini. Lalu kita ukur tingkat kesesuaian laporan ini dengan standar yang ada. Kita bandingkan. Standarnya laporannya harusnya kayak gini. Laporan yang kalian buat kayak gini. Kita bandingkan, kita ukur tingkat kesesuaiannya. Lalu kita udah dapat kita ukuran tingkat kesesuaiannya, kita sendiri buat laporan. Laporan kita itu isinya apa? Tingkat kesesuaian laporan yang dua ini, tingkat kesesuaian yang laporan ini dengan standar ini. Gitu. Tingkat kesesuaian antara laporan ini dengan aturannya. Itulah isi laporan kita. Itulah isi laporan audit itu. Tingkat kesesuaiannya yang kita laporkan. Ya, tingkat kesesuaiannya yang kita laporkan. Nah, di sini ada juga disebutkan bahwa yang bisa melakukan pengukuran tingkat kesesuaian ini adalah orang yang di situ disebutkan yang kompeten dan independen. Nah, inilah istilahnya pengertiannya. Ya, inilah istilah pengertiannya. Jadi kalau kamu mau memeriksa, inilah yang kamu harus kerjakan. Inilah pengertian proses auditing itu. Ya, inilah proses audit. Jadi istilahnya suatu proses dia kerja, ya kerja. Jadi di situ, nah kerja itu harus orangnya yang kompeten dan independen. Kompeten itu memiliki kemampuan yang diakui, kan begitu ya. Macam kalian inilah. Kayaknya diharapkan kompeten dalam bidang perbankan syariah. Kan gitu bahasanya. Kompetensinya kan ada. Makanya nanti kamu akan ada evaluasi kompetensi, ada ujian kompetensi. Ujian kompetensi itu sebenarnya mengukur tingkat kemampuan kalian dalam kompetensi yang ada di sini. Yang ada di Polmen. Kalau kompetensi itu tidak sama dengan jujur ya. Jadi gini, kalau kamu ketemu orang yang tanda yang disebut kompeten itu sebenarnya, contoh nih, ketika kamu menuliskan Sabtu pakai P misalnya, Sabtu pakai P, kan S-A-P-T-U, Sabtu, kan gitu ya, pakai. Itu memang salah satu tanda lah, ya, belum kompeten berarti. Atau misalnya gini, ada angka 1,0000. Itu berapa nilainya? Dia sebenarnya mau bikin 10.000, tapi dia menuliskannya 1,00,00. Nah, dia sebenarnya mau bikin 10.000, tapi dia tuliskannya 1,00,00. Itu merupakan indikator ya. Indikator apa? Indikator tidak kompeten namanya. Ya kan? Indikator tidak kompeten. Itu salah satu contohnya. Ya, itu salah satu contohnya. Nah,
Ini dari pengertian ini. Jadi di sini ketika orang yang kompeten itu ya, orang yang kompeten dan independen ini memang diakui sebagai apa? Apakah dia dalam bentuk, kalau kompetensi itu biasanya dalam bentuk sertifikasi sekarang. Ya, dulu orang menganggap ijazah itu sudah menganggap sebagai kompeten. Tapi memang sekarang itulah ya namanya manusia ya, kadang jadi susah gitu. Dulu ijazah saja sudah cukup mengatakan orang kompeten. Sekarang tidak lagi. Harus pakai sertifikasi katanya. Artinya apa? Artinya di sini orang banyak mencari celah untuk mendapatkan kompetensi itu. Padahal terus terang saja, kompetensi itu kalau memang betul bukan dari gini loh, langsung ngefek dia. Contoh misalnya, hanya orang yang berkompetisi bisa membuat mejanya lebih rata dengan istilahnya ukurannya sesuai dengan aturan. Kalau tidak kompeten dia, bisalah nanti mejanya yang kalau ngaku-ngaku kompeten, tapi terakhir mejanya mereng ke kiri, mereng ke kanan. Nah, itulah maksudnya. Jadi orang menyangka, alah gampang itu, bisa itu nanti diatur. Kan gitu kan, kompetensi itu nanti bisa diatur itu. Bisa nanti diatur, nanti kita bisa perbaiki, nanti kita bisa ini, nanti kita bisa itu, kan gitu ya. Padahal sebenarnya itu menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya tidak kompeten. Kan gitu ya, tidak kompeten artinya begitu dikerjakan menyalah gitu loh. Menyalah. Itu yang tidak kompeten itu. Jadi skillnya gitu ya, skillnya. Itu kalau sampai saat ini pengertian kompeten. Jadi tidak hanya ijazah sekarang, sertifikasi kompetensi. Sertifikat. Sebenarnya di Indonesia ini lembaga pendidikan yang paling mendekati kompetensinya itu adalah perawat. Perawat itu kan dia atau dokter misalnya, itu kan harus koas, harus langsung menghadapi kasus-kasusnya, kan gitu ya. Sehingga dia istilahnya langsung on case gitu, langsung dapat kompetensinya dari lapangan. Kalau kita, nah itu tadi PKL aja cuma sebulan, mana bisa ya? Nggak bisa cukup PKL cuma sebulan. Kalau orang-orang yang apa itu koas misalnya, kan koas kan 2 tahun, dia di rumah sakit terus, kan gitu ya. Terus kalau perawat itu juga berapa bulan dia harus di rumah sakit terus. Ya, itu dia kompetensi yang mereka dapat. Ya itulah namanya kompetensi tadi. Sedangkan independen sampai saat ini independen itu apa independen itu? Apa kira-kira enaknya bahasanya? Independen itu apa kira-kira? Mandiri ya Pak, dia berdiri sendiri gitu. Berdiri sendiri deh ya. Bisa kamu berdiri sendiri. Berdiri sendiri dalam arti kalau kaki doang ya enak ya. Memang berdiri sendiri. Cuman apakah kita memang betul-betul, adakah orang yang betul-betul mandiri? Mandiri di sini kan tidak butuh orang lain ya. Adakah orang yang tidak butuh orang lain secara logika? Gak ada Pak. Iya. Jadi berarti bukan itu independen itu berarti. Ya, berarti bukan itu independen. Jadi independen itu sampai saat ini, atau ada yang lain? Ada yang mau ngasih masukan terkait independen? Apa itu yang kamu bisa? Kalau mandiri tadi udah jatuh dia. Artinya tidak bisa. Karena nggak mungkin ada orang yang mandiri.
bebas, tidak terikat gitu, Pak. Apa? Kita ambil analogi. Ketika kamu bawa motor, bawa kereta, nggak pakai helm, nggak ada STNK SIM, lalu nggak ada spion, lalu kamu jalan kebut di jalan. Ada orang merasa posisi seperti itu posisinya bebas, ya kan? Tapi apakah dia benar-benar bebas? Kalau ada razia di tengah jalan, di depan jalan, tentu dia akan meper-meper kemana-mana nyari jalan kecil, gang-gang kecil, ya kan? Kalau dia naik kereta, nggak pakai helm, nggak bawa SIM, nggak ada STNK, terus nggak ada spion, terus dia ngebut lah di jalan. Berani nggak dia jalan di jalan Jenderal Sudirman Medan itu? Kayak gitu. Tapi ketika dia bawa itu, dia merasa bebas sekali, ya kan? Wah, bebas sekali rasa dia, ya kan? Tapi apakah itu namanya bebas? Enggak kan? Begitu ada razia, meper-meper dia. Coba kalau kamu pakai helm, ada spion berdoa gini, ya kan? Spionnya berdoa. Terus STNK SIM ada, lalu jalan. Jalan ke jalan mana aja kamu bebas. Jadi pengertian bebas di situ apa jadinya? Jadi ada dua sudut pandang kan. Ada bebas dari aturan, karena aturan. Karena dia ikut aturan, dia jadi bebas. Kamu yang laki-laki, apa kamu bebas bawa anak perempuan orang malam-malam sekarang? Belum nikah. Ya tidak bebas. Coba kamu nikah. Kamu bawa anak perempuan orang itu jam 2 pagi keluar rumah. Ya kan? Tapi udah nikah. Bebas kan? Ada yang marah? Bapaknya aja nggak berani dimarahin. Ya kan? Ada dibawa jam 2 pagi, jam 2 malam keluar. Sempat kalau nggak nikah. Ya, janganlah coba-coba. Kan gitu kan kalau ada bapaknya. Ya tentu nggak dikasih. Nah, itu kondisinya. Jadi, gugurlah pengertian bebas itu dari kata independen di persepsi audit ini ya. Di persepsi audit ini. Karena tidak bebas kita di sini. Ya. Kalau bebas dalam arti kata kalian tadi tidak mengikuti aturan, tidak bebas. Tapi ya, kalau kamu mengikuti aturan, nah, ya, jadi berarti kan nggak pas jadinya. Berarti bukan bebas. Nah, yang bisa disampaikan untuk pengertian audit independen dalam audit ini adalah sampai saat ini beberapa buku menyatakan bahwa kalau sebagai pemeriksa auditor dia tidak bagian dari yang diperiksa, tidak merupakan bagian dari yang diperiksa, itu dia termasuk independen. Contoh misalnya, kamu 6B kan? 6B tidak independen dengan mahasiswa di adat yang ada di 6B. Dahlia Madalini disuruh meriksa BK6 tidak independen. Kenapa? Karena dia bagian dari BK6B. Tapi dia Dahlia Madalini akan independen akan dikategorikan independen ketika disuruh meriksa BK6A. Kenapa? Karena dia bahkan bagian dari BK6A. Itu pengertian independen dari sudut auditing ini. Ya, ini istilah pengertian independen dari sudut auditing ini. Bukan merupakan bagian yang diperiksa. Ya, bukan merupakan bagian yang diperiksa. Itu kondisinya. Ya.
Kok jadi panas di sini? Biasanya nggak panas. Iya, jadi panas ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari pengen audit? Ada yang mau ditanyakan? Sebentar. Ada kira-kira? Udah paham semua? Udah paham semua berarti? Udah paham semua berarti kira-kira pengertian independen di sini? Ya, baik. Nah, selanjutnya di sini, jadi ya, di sini disebut apa? Dijelaskan juga tentang audit ya. Ada tulisan tentang audit dalam perspektif Islam. Nah, di audit istilahnya dalam auditing ini pun dasarnya ya sama dengan akuntansi ya. Nah, akuntansi itu adalah Al-Baqarah 282. Ya. Jadi di sini istilahnya artinya ada kamu sudah tahu lah ya. Kamu sudah tahu artinya seperti apa. Nah, di sini Al-Quran terjemahan. Jadi di sini apa ini? Ayat ini mewajibkan penulis utang piutang untuk menjamin terciptanya kebenaran dan keadilan. Ya, kebenaran dan keadilan. Jadi menurut ayat ini pencatatan saja tidak cukup, tapi harus ada persaksian dari pihak lain. Nah, ini yang sebenarnya belum masuk, belum sampai ke ranahnya akuntansi sekarang ini. Ya, praktek akuntansi syariah itu belum ya, belum sampai ke namanya persaksian. Ya, jadi dalam akuntansi tentu ada persaksian atau di situ sebenarnya inti dari pemeriksaan itu. Jadi ada persaksiannya, ya, ada persaksiannya sehingga di sini disebutkan di tulisan ini. Sedangkan mana hakikat auditing ya kan dalam pandangan Islam itu adalah sebagaimana Allah. Ini ada Quran juga Asy-Syu'ara ayat 81 84. Sempurnakanlah takaran dan jangan kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat terdahulu. Jadi di sini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, masih harus menyempurnakan ukuran. Artinya pos-pos di laporan itu harus sesuai dengan ukurannya. Jangan dibohongin. Jangan dikurang-kurangi. Sempurnakan takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itu lebih utama bagi kamu. Ya, ini dia untuk dasarnya. Dasarnya audit itu kalau dalam Islam ini adalah memang semua harus sesuai dengan ukurannya, ya, semua sesuai dengan takarannya, jangan sampai tidak sesuai. Buat laporan harus sesuai dengan yang
kondisi yang sebenarnya. Jangan dibuat-buat tanpa ada dasar ukurannya. Kan gitu sebenarnya. Baik, di sini juga ada tujuan dan fungsi audit syariah. Ya, tujuan audit memastikan kesesuaian sama seperti sebenarnya. Prinsipnya sama-sama yang di atas tadi, ya. Memastikan kesesuaian, kan gitu kan artinya. Jadi di sini inti audit itu sederhananya ya, sederhananya itu ini kondisi di lapangan, ini aturan, kan gitu ya. Lalu disesuaikan, diukur ke tingkat kesesuaiannya. Udah diukur tingkat kesesuaiannya, lalu kita laporkan kepada pihak yang berwenang. Itu simpelnya audit itu. Kumpulkan kondisi di lapangan seperti apa, bandingkan, ya kan, kumpulkan kondisi di lapangan, laporannya, laporan pertanggungjawaban yang dibuat, diukur tingkat kesesuaiannya dengan aturan, dengan standar, lalu tingkat kesesuaiannya ini kita laporkan kepada pihak yang berwenang. Sebagai auditor, kita laporkan kepada pihak yang berwenang. Siapa yang berwenang? Yaitu semua yang memang berwenang untuk menerima pemeriksaan. Tadi yang seperti yang di role of auditing tadi kan. Role of auditing tadi kita kembali. Siapa yang memerlukan laporan itu? Kan gitu jadinya. Sama dengan siapa yang membutuhkan laporan akuntansi. Nah, itu dia. Ya, jadi tujuan atau fungsi audit syariah itu memastikan kesesuaian seluruh operasional suatu entitas syariah dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai manajemen dalam mengoperasikan entitas syariah tersebut. Jadi tentu aturannya tadi, itu makanya kalau syariah tentu aturan yang menjadi dasar adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran, hadis, ijtima ulama. Kan gitu, ada tambahannya ya. Ijtima ulama sekarang. Artinya kalau nggak sesuai juga lah, istilah tidak ditemukan di hadis atau ada pengembangnya dari Al-Quran hadis, kan gitu, dia pakai ijtima ulama. Ini kondisinya. Jadi di sini ada yang namanya Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Ya ini ya AAOIV. Ya ini ya. Islamic Financial Institution ini khusus untuk Islamic Financial Institution. Ya bukan umum, tapi hanya Financial Institution. Auditing ya kan, AOV ini untuk audit dan pada lembaga keuangan syariah mencakup 5 standar, dan ini sudah masuk ke standarnya ini. Tujuan dan prinsip, laporan auditor, ketentuan keterlibatan audit, lembaga pengawas syariah dan tinjauan syariah. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi secara operasional tujuan audit dalam Islam itu adalah menilai tingkat penyelesaian dari suatu tindakan, memperbaiki kesalahan, memberikan reward atas keberhasilan pekerjaan, dan memberikan punishment untuk kegagalan pekerjaan. Ini menurut buku ini ya, menilai tingkat penyelesaian dari suatu tindakan. Jadi secara operasional tujuan audit dalam Islam menurut si Safi dan Siddiqui. Ini kamu bisa lihat, baca bukunya nih. Siapa pengarangnya, tinggal di share aja, di search aja. Tinggal di search aja apa yang dibuatnya. Kan gitu bahasanya. Baik. Kita kembali ke tujuan apa dulu? Ke definisinya tadi sebenarnya, ke definisinya tadi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kuis di sini. Kuis yang terkait dengan definisi audit. Ya, coba kalian kerjakan dulu. Ini di indikator, kalian paham nggak? Ya kan, kalian paham nggak definisi audit? Mana dia?
Masih ada waktu setengah jam, masih bisa lah, ya kan? Masih bisa. Nanti kalian buat jawabannya di Sipadi aja lebih enak. Udah absen kan di Sipadi kan? Sudah, Pak. Oke, biar saya coba. Coba kita lihat mana Sipadinya. Mood juga jadinya. Ini BK PS 6B ya. Ya, PS 6B. Kita ke pengumuman. Oh, kita ke ini aja. Kita ke forum. Ya, tanggal 8 Maret. Maret kita tambahkan aktivitas, kita tanggal 16 ya. Kita tanggal kuis ya, kita masukkan dia ke kuis. Tambahkan. Tambahkan kuis. Oke, sebentar. Ini tanggal 16 ya. Ya, 30 menit pas. Sebentar, kita lihat soalnya dulu. Mana dia? Oh, mana dia? Sebentar ya. Mana dia? Mana dia? Agak lemot kayaknya ini. Agak lemot ini. Jadi lemot dia.
Oh, bukan. Nah, dia soalnya ya. Kuis soal pengertian auditing. Oke. Oke. Oke, ini dia soalnya ya. Oke. Nah, bisa kalian lihat di Sipadi. Bisa kalian lihat di Sipadi, ya kan, ada kuis Iqbal itu. Ada lihat? Ada, Pak. Nah, ada kan? Atau kita presentkan pun bisa. Kita presentkan dulu pun bisa. Mana Sipadinya? Oh, ke Windows. Tab ini ya. Bisa lihat kalian di pengertian auditing. Jadi Iqbal, seorang staf bagian pembiayaan Bank Syariah Medan. Bank Syariah Medan memiliki piutang pembiayaan sebesar 520 juta pada PT Kirim Kilat, sebuah perusahaan kargo angkutan yang melayani pengangkutan segala jenis produk dari perusahaannya, kecil dan menengah, dan pembiayaannya dijamin untuk 35 truk angkutan dengan harga pembelian rata-rata sebesar 22 juta. Sini Iqbal bertanggung jawab atas penagihan piutang pembiayaan tersebut dan dia harus mengecek kendaraan tersebut. Nah, inilah dia. Ini silakan dibaca dulu. Ya, silakan dibaca dulu. Jadi nanti di sini dari kasus ini, coba lihat dia yang diminta. Dari definisi audit ini definisi audit tadi yang kita sampaikan tadi, proses pengumpulan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, jadi dari kasus di atas ini yang cerita ini, kita mau menentukan untuk setiap bagian dari definisi auditing berikut, manakah dari uraian yang di atas yang sesuai dengan definisi audit. Yang mana yang informasi terukur, informasi terukur itu yang ini dari cerita ini, informasi yang terukur itu ini. Kriteria yang telah ditetapkan itu ini, entitas ekonomi itu ini, pengumpulan dan evaluasi itu ini, orang kompeten ini, independen. Nah, sebutkan dia. Ya. Sebutkan dia di situ. Sebutkan dia di situ yang mana yang termasuk kategori
Oh iya, ada tambahan lagi. Sebenarnya satu lagi pertanyaannya. Ya. Agak lemot memang ini. Jadi yang di sini ada pertanyaannya tambahan. Edit lah ini. Ya, kita edit. Oh, ini yang diedit. Ada tambahan satu lagi pertanyaannya. Loh, kok jadi kayak gini nih? Ada tambahan lagi pertanyaannya ya. Oke. Kok jadi lemot ini ya? Lemot sekali sama saya ini jadinya. Kan lemot. Saya lemot sekali di sini. Hilang dia. Ya, jadi yang diminta itu dari kasus itu kamu sebutkan mana bagian informasi terukur, kriteria yang ditetapkan, entitas ekonomi, pengumpulan informasi bukti, orang kompeten dan independen, laporan itu masukkan dia di mana dia yang di sini bagian dari definisi audit itu. Lalu yang kedua, tunjukkan kesulitan terbesar yang mungkin dihadapi Dina dalam melakukan audit. Ya. Itu yang diminta ke kalian. Itu kuisnya, silakan nanti kan kerjakan di situ pun jadi. Ya, kerjakan di situ kan bisa kan, bukan? Kerjakan aja lah itu dulu. Udah presenting pun nggak mau. Ya. Jadi tinggal dikerjakan aja itu. Pada lihat semua, udah lihat semua apanya kan? Soalnya? Udah Pak. Udah Pak. Udah ya. Oke, silakan dikerjakan. Nanti kita bahas mungkin pertemuan yang depan lah kita bahas. Ya. Saya kira itu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.